Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi dan selamat malam kalau Pak Joni, karena piala kadang kerjanya malam-malam Pak Joni. Sebenarnya selamat malam. Oke, pertama-tama terima kasih tentunya buat tuan rumah Pak Aris, Pak Jalil, ya, Mas Fahrul juga ada. Eh, dan tentunya saya ucapkan suatu kehormatan Pak, bisa bersama dengan Pak Joni Eri, Pak Departemen Pengembangan dan Pengembangan OJK. Terima kasih Pak, sedia menyampaikan, dan juga Pak Dikaryoso, Ketua APKAI. Senang bisa bersama-sama dengan Pak, dan Pak Hussein juga ada, Pak Hussein dari OJK sudah juga bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada dasarnya sih mungkin saya nggak ada presentasi nih Pak. Jadi gini, saya mungkin menyampaikan tanggapan dulu. Pertama, penerbitan POJK 24 ini menurut saya hasilnya saat ini sebenarnya sudah sangat akomodatif nih Pak Joni Eri. Kami sangat mengapresiasi. Karena kenapa? Pada saat penerbitan ini, sebelum penerbitan ada banyak diskusi ya Pak Joni Eri ya, sampai berkali-kali, ada yang informal dan formal gitu, berkali-kali. Ya, Dan saya rasa ini termasuk yang cukup intens Pak pertemuannya. Kami memberikan kajian, kami memberikan masukan, dan saya juga menarik banyak input dari anggota Aparindo yang sekitar 200-an saat itu. Memang ada beberapa pointers yang kemudian jadi concern dari anggota. Jadi kami berterima kasih, memang cukup banyak saya lihat akomodasi yang dilakukan oleh OJK, jadi dari masukan kami, dan itu yang saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih nih buat Pak Joni Eri dan tim. Karena draft sebelumnya kan Bapak sudah sampaikan juga ke kami, sehingga kami bisa melihat apa intensi awalnya, dan kemudian kami bermasukan, dan kemudian ada banyak sekali perubahan sebenarnya Mas Haris. Jadi apresiasi besar kami sampaikan nih Pak, gitu, kepada OJK atas proses pembuatan peraturan ini, gitu. Tentunya saya percaya tentunya tidak ada yang definitely langsung sempurna. Itu pasti tentunya masih banyak diskusi, dan saya juga waktu itu sudah minta izin nih ke Pak Joni Eri dan Pak Ogi dan Pak Iwan, Pak Sila, dan segala macam. Saya sampaikan bahwa kalau bisa diskusi tetap ada Pak, karena biasa aturan di atas, tapi kemudian nanti dalam aplikasinya ini kita butuh butuh apa ya, arahan-arahan yang kadang-kadang lebih applicable, itu yang kadang-kadang mesti perlu disampaikan. Jadi sekali lagi kami berterima kasih. Pertama yang saya lihat yang sudah banyak sekali ikut sudah mengakomodir kami. Pertama yang tadi sudah disampaikan Pak Junieri soal permodalan dan requirement dari ekuitas ya Pak ya. Waktu itu sebenarnya jauh lebih besar dari ini kan Pak ya, kita tahu waktu itu, dan kemudian hasil diskusi panjang lebar tektok-tektok karena turun sekarang ini ke 5 miliar. Bahkan untuk pialang reasuransi tidak ada perubahan pada dasarnya karena sebelumnya sudah sekitar situ. Kami minta waktu tentang liniensi waktu, dan alhamdulillah puji Tuhan sudah dapat juga liniensi saat ini, bahwa dari 2026 dan kemudian 2028 ya Pak Jonieri, liniensi pemenuhannya. Dan acuannya dilihat dari ekuitasnya, bukan cuma dari modal store-nya. Jadi ini yang menarik sih Pak, terima kasih. Karena harapan kami adalah kalau ekuitas kan sebenarnya apabila pialang itu berinteraksi, beraktivitas cukup tinggi, kan masih bisa masuk ke dalam ekuitas. Maksudnya ada apa, piutang, ada tagihan dan segala macam masih bisa dimasuk ke komponen itu. Jadi sehingga apabila harapan kami kemajuan ekonomi yang ada ini kemudian mendorong aktivitas kami, dan kami bisa memenuhi segera. Terima kasih untuk itu. Jadi pertama soal pengambilan rule making rules-nya itu saya berterima kasih atas bantuannya Pak Juniari. Yang kedua soal yaitu persetujuan dari OJK tentang liniensi waktu dan ekuitas dan juga modal store. Memang ini jadi diskusi berat Pak di divisi kami, Pak Aris, pada saat itu tentang besaran. Karena ketika draft ini dibuat, kami masih sangat terdampak dengan pandemi waktu itu Pak. Apabila kemudian kami meminta pemegang saham untuk kemudian menyetorkan kembali modal store yang baru, tentunya akan sangat kesulitan saat itu sebenarnya bisa dikatakan. Dan berikutnya yang saya lihat dalam hal ini pun kami memang sekarang bekerja keras
Kalau nggak mau, karena sudah tadi kami sudah sampaikan juga oleh Pak Jonieri, sekitar 26% pialang direct, pialang asuransi yang saat tahun 2022 ya Pak ya, buku ditutup, 26% masih shortfall, masih di bawah dari syarat. Dan kemudian yang untuk reasuransi ada sekitar 19%, atau 8 perusahaan yang masih shortfall. Tentunya kita berkejaran karena nanti 2028 harus penuh sampai 5. Dan ini yang kita sekarang mau pastikan nih Pak Junieri, kita punya tagline nih di Aparindo, we want bigger portion, mungkin Pak Aris sama Pak Jalil tahu. Ini salah satu peran supaya kita harus memperbesar ini. Sehingga kita berharap di tahun 2028 sebenarnya karena portion kita sudah lebih besar, ekuitas itu bisa kita kejar bersama. Sekali lagi, tapi sekali lagi Pak, kami mohon tetap ada liniensi, terbuka matanya Pak, maksudnya kita tetap mengamati kondisi ekonomi yang terjadi, amit-amit Pak ya, supaya tidak ada terjadi sesuatu yang luar biasa di dunia dan di Indonesia, sehingga proses pengembangan masih bisa berlangsung. Jadi namanya mengapresiasi besar untuk semua hal yang disampaikan. Nah, tapi ada beberapa catatan nih Pak, Pak Jonieri, Pak Aris, Pak Jalil, beberapa catatan yang nampaknya jadi concern buat kami, tapi lebih ke tataran aplikasi, Pak. Pertama, soal rangkap jabatan nih, Pak. Soal rangkap jabatan. Rangkap jabatan ini kan memang ada beberapa aturan-aturan yang kemudian diimpose ya, diterapkan. Nah, rangkap jabatan ini ternyata dalam aplikasinya saat ini memang ada banyak tantangan yang dihadapi oleh anggota kami, Pak, oleh pialang asuransi dan reasuransi. Karena ketika kemudian memang kita percaya bahwa para pialang, para direksi, dan tenaga ahli segala macam itu yang ada di perusahaan akan fokus pasti. Kita minta anggota fokus pada pekerjaannya, pasti itu, Pak. Tapi yang kedua, memang ternyata jumlah orang-orang yang berpengalaman itu agak berbeda dengan orang-orang yang bersertifikasi ini, Pak. Ini ada shortage mungkin Pak. Ini Pak Herdi juga bisa sampaikan, Pak Eko juga bisa sampaikan bahwa ada shortage kalau kita bilang. Kebutuhannya itu masih cukup besar, sangat besar bahkan. Tetapi orang-orang yang bisa fit di lokasi-lokasi tertentu, jabatan tertentu itu nampaknya tidak semuanya bisa fit, Pak. Ini sebenarnya suka jadi isu. Jadi gini, mungkin kami dicontoh aja, Pak, dalam pengalaman kita, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin nanti para pialang yang di sini bisa menanyakan juga. Ada banyak mau nggak mau karena untuk comply kemudian kita harus merekrut orang baru misalnya kita harus merekrut beberapa orang just for the sake untuk comply misalnya harus ada level 5, 6, 7 dan segala macam gitu ya tetapi tidak langsung berhubungan sama peningkatan productivity gitu Pak tetapi dengan compliance jelas perlu karena misalnya ada standar ini pendidikannya harus ini sertifikasi harus ini setuju kami setuju dengan itu. Tetapi karena kemudian waktunya ini kan kita sedang berkejaran, Pak, dan orang nggak banyak, akhirnya kita mau nggak mau merekrut orang, atau kita kemudian mengambil orang, supaya posisi itu terpenuhi dengan comply. Tetapi orang itu kadang-kadang tidak related dengan produktivitas dari perusahaannya. Pada saat bersamaan ini, kita sedang berusaha memperoleh porsi yang lebih besar, paling tidak sampai 2028, teman-teman sudah bisa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan OJK. Itu yang pertama Pak soal rangkap jabatan. Jadi ya, jangan sampai kemudian dalam pengalaman ternyata banyak juga anggota mau nggak mau merekrut orang sembarangan Pak dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip just for the sake untuk tetap komplit. Yang kedua selain rangkap jabatan soal perubahan nama ini Pak. Karena saat ini kan ditetapkan bahwa nama perusahaan ini harus apa ya? Harus comply juga kan Pak. Jadi which is kami setuju ini merupakan terobosan yang baik. Jadi kalau nama pialang asuransi disebutkan PT-nya PT perusahaannya Pak Herdi bisa ABB pialang asuransi gitu atau perusahaan saya dengan pialang reasuransi. Ternyata itu ideal benar. Tetapi ternyata dalam prosesnya, nah ini Pak dalam aplikasinya ternyata nggak smooth juga ini ternyata. Saya juga baru aware bahwa ternyata cukup banyak nama-nama yang dua katanya sama. Dan ketika disampaikan ke Kumham bisa blok, Pak. Ini kejadian di perusahaan kami ini juga, begitu Pak.
Jadi ada perusahaan kami kan ada broker di depan, ada broker di belakang nih Mas Aris. Begitu masuk kan berarti ada dua nama yang sama, nama nama perusahaannya yang S itu sama nama pialang. Jadi S titik 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 pialang yang satu reaksi. Nah, dua nama ini keblok Pak di Kumham. Ini kan lucu ya. Ini karena dianggap similar gitu. Loh, padahal memang beda ini kan satu reasuransi, satu asuransi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua berhubungan dengan nama yang baru ini, itu kan kemudian merubah semua komposisi PKS, Pak. Misalnya kami PKS dengan perbankan, PKS dengan platform, misalnya yang digital-digital ini kan PKS dengan platform. Karena namanya berubah kan berubah semua. Itu kan, berarti kan harus diulang lagi nih. Proses PKS-nya kadang harus dirubah lagi. Karena kalau endorse isi macam ini, tapi kalau endorse nama perusahaan kan itu sebenarnya PKS-nya berubah, Pak. Karena bisa dianggap sebagai pihak yang baru. Itu yang kedua. Jadi soal perubahan nama, jadi mungkin saya nggak tahu nanti polanya seperti apa, Pak. Apakah liniensi diperpanjang atau nanti di go through satu-satu, Pak. Tentunya kami berharap tidak tidak pukul semua. Jadi kita lihat ada kasus-kasus yang ternyata memang tidak semudah itu, ternyata ya gitu. Walaupun ini idenya sangat bagus, Pak. Kita juga nggak mau tiba-tiba ada agen atau ada orang-orang ngaku sebagai konsultan, kan suka begitu dulu, Pak. PT ini konsultan asuransi dan pialang. Padahal bukan anggota Parindo, bukan pialang. Ini pokoknya mengaku aja dia, Pak. Gitu. Nah, ini juga nggak boleh. Tapi dengan nama ini clear sebenarnya, Pak. Nah, yang berikutnya, Pak, eh, dia nggak banyak-banyak sih Pak. Jadi sebenarnya supaya nggak ini. Tapi paling nggak mungkin itu sih Pak yang saya catat yang jadi concern saat ini. Nanti kalau lebih banyak nanti kita akan meetingnya berikutnya bukan di ruangan ini kali Pak Aris ya. Jadi agak beda gitu. Tapi sekali lagi saya berterima kasih Pak Jonieri dan tim dalam proses pengambilan apa tadi rule making rules ya Pak rules penciptaan aturan ini kami dilibatkan cukup tinggi. Nah, yang kami berharap pola ini kalau bisa diteruskan juga Pak ke depan, karena saya dengar cukup banyak lagi aturan-aturan baru yang akan berdampak dengan kami. Kami selalu comply Pak, insya Allah gitu Pak ya. Anggota kami, Bapak lihatlah, kita berusaha untuk comply. Eh, dan kami terus comply Pak, kami akan usahakan untuk comply dan kami terus usahakan untuk selalu bisa membangun ekosistem yang sama. Nah, sekali lagi benar pertanyaan-pertanyaan paling mudah waktu itu tapi sudah pernah kami tanyakan juga yang tadi ditanyakan Mas Haris sama Pak Jalil ya. Kenapa sih cuma kan kita profesional memang. Kenapa profesional harus punya standar modal setor dan punya standar ekuitas? Sekali lagi ya memang benar ini kemajuan teknologi dibutuhkan. Plus memang ini juga kami juga mau membedakan diri kami dengan agent, Pak. Nah, ini mungkin harapan kami sebenarnya begini. Kami tidak bertentangan dengan agen, kami sangat support dengan agent. Agent is a part yang berbeda dari industri ekosistem kami. Tetapi kata konsolidasi, nah ini kata yang sering disebut oleh pimpinan OJK, nih Pak Bapak. Dan ini kan bisa diterjemahkan macam-macam nih Pak Joni. Ya, bisa sebagai wah berarti kita mau dikecilin Pak gitu. Ada pemikiran wah takut nih jumlahnya mau dihabisin. Nah, kalau cuma dikecilin kan ya nggak apa kok dihabisin kan sayang Pak gitu. Karena kenapa? Karena pada dasarnya Pialang itu punya segmen tersendiri, punya keahlian tersendiri, dan punya nilai tambah yang besar sebenarnya, Pak. Gitu, Pak. Dibandingkan sama teman yang tadi, yang juga distribution channel, yang sebelah satu, itu kan hampir nggak ada modal store-nya, Pak. Satu. Tidak ada perlindungan polis PI-nya, Pak. Benar ya, Pak? Kita punya sertifikasi gelar profesi, bahkan kita punya kode etik. Jadi kurang lebih kami di asosiasi bisa menghukum dalam tanda kutip ya. Apabila ada anggota yang memang tidak comply dengan aturan-aturan perindustrian. Dan dalam kasus-kasus besar di Indonesia kan, alhamdulillah Pak ya, sampai sejauh ini kan Pialang tidak terlibat ya, amit-amit ya, amit-amit sih. Jangan sampai habis saya ngomong, atau besok kejadian saya salah. Tapi amit-amit sampai sekarang gitu kejadian. Kenapa Pak? Karena pada dasarnya memang kita mengatur compliance itu. Dan saat ini Aparindo sedang mengimpose SOP yang akan dipakai oleh semua yang kita tawarkan ke semua anggota supaya jadi bagian. Kalau itu diikutin aja sebenarnya, resiko kegagalan profesi itu akan sangat kecil.
Jadi mudah-mudahan cerita-cerita yang ngeri-ngeri yang terjadi dengan industri perasuransian, insya Allah tidak, mudah-mudahan tidak terjadi mulai dari keberadaan piala. Jadi intinya kami mau comply, kami siap ikut aturan. Terima kasih dan proses pembuatannya, tapi masih ada beberapa concern berhubungan dengan aplikasi dan penerapannya. Itu aja sebagian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.